Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Duhai yang maha menatap, bukakan hati kami agar dapat mengenal-Mu ya Allah. Hujamkan di hati kami hati yang yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khasyian, dan hati yang khusyuk, selalu ingat padamu, selalu tertuju padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada orang yang yakin kepada Allah kecuali Allah yang menghujamkan di hati siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada tandingannya nikmat yakin kepada Allah dibanding nikmat apapun. Maka banyak orang yang sibuk ingin meningkatkan penghasilan, meningkatkan aset, padahal yang penting adalah meningkatkan keyakinan kepada Allah. Barang siapa yang diberi keyakinan, dialah yang diberi kebahagiaan hakiki, diberi kemuliaan, dan insya Allah diberi keselamatan. Tidak ada tandingannya. Berikut ini nomor 44. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 44. Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Dan sekiranya engkau berkawan, berteman seorang yang bodoh, ilmunya belum banyak, yang tidak memperturutkan hawa nafsu, ilmunya belum banyak, tapi orangnya tidak diperbudak nafsu, lebih baik daripada engkau berkawan dengan orang yang alim, yang ilmunya banyak, tapi selalu memperturutkan nafsunya, diperbudak nafsunya. Maka ilmu apakah yang menjadikan seseorang disebut orang berilmu tapi selalu memperturutkan nafsu? Dan sebaliknya, kebodohan apa seseorang yang tidak diperbudak nafsu, yang bisa mengendalikan nafsunya? Sudah kita bahas kemarin bahwa pokok segala maksiat, segala kelalaian, syahwat itu karena kita sibuk ingin memuaskan nafsu. Belajar agama banyak, apakah langsung menjadi orang yang baik
Belum tentu. Kenapa ada orang yang belajar agama tapi kelakuannya tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya? Padahal pesantren bertahun-tahun, kuliah di tempat belajar agama, gelarnya juga banyak tentang agama, tapi mengapa jauh antara ilmu dengan akhlaknya? Tahu penyebabnya hadirin? Ada nafsu yang tidak ketahan di sana. Nafsu apa? Nafsu ingin dikagumi orang sebagai orang yang banyak ilmu. Nafsu ingin diakui orang sebagai orang yang kuliah di luar negeri, di lembaga pendidikan Islam ternama. Ada kebanggaan yang membuat dirinya selalu ingin diketahui orang, ingin diakui orang, ingin dihargai orang dengan ilmu yang dia pelajarinya. Ini nafsu. Karena harusnya mencari ilmu itu cuma satu tujuannya, agar bisa diridhoi Allah. Tidak ada urusan dengan kekaguman orang, tidak ada urusan dengan pujian orang, pengakuan orang. Ilmu agar kita bisa mengenal Allah, patuh ke Allah, pasrah ke Allah, manfaat kepada makhluk Allah karena Allah, selesai. Jadi belajar agama, pesantren, kuliah, mau gelar apapun, tidak termasuk orang yang cerdas, akias, kalau niatnya hanya untuk kekaguman orang. Nafsu ada di sana. Sekarang rajin ke masjid, one day one juz, hafal Quran. Apakah yakin ini termasuk orang yang berhasil mengalahkan nafsu? Belum tentu. Berapa banyak bukan hanya karena ilmu agama saja, tapi karena amalnya merasa lebih soleh dari yang lain, merasa lebih mulia, merasa lebih makrifat, merasa lebih berkedudukan di sisi Allah. Jadi tidak sedikit beramal juga pakai nafsu, walaupun amalnya adalah sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai itu niatnya. Disinilah nafsu itu main. Makanya walau jihad fisabilillah sampai meninggal di medan perang, belum tentu menjadi orang yang diterima di sisi Allah. Yang menggagalkannya apa? Nafsu. Ingin disebut pemberani, ingin disebut mujahid, ingin disebut pahlawan. Nah, nafsu selalu inginnya makhluk, pujian, penilaian, di antaranya itu. Jadi gimana ini? Ini santri baru. Apa dek? Maaf. STAI, mahasiswa berat, namanya aja mahasiswa. Harusnya diganti tuh, kurang cocok. Yang bagus adalah lulusan SMA ya, atau mahasiswa. Hati-hati ya dek, mau apa kuliah di sini? Pengen gelar, nggak ada apa-apanya. Ingin enteng jodoh. Kenapa kuliah di sini? Saya ingin lebih mengenal Allah, lebih mengenal apa yang disukai Allah,
dan apa yang tidak disukai Allah. Saya ingin hidup ini menjadi hamba yang dicintai Allah. Mudah-mudahan dengan kuliah begini Allah mengizinkan hidup saya bermanfaat. Selesai. Mau apa belajar agama? Mau keren? Tidak keren kalau diperbudak nafsu. Masih ingat cerita kemarin, Kamis kemarin tentang mau belajar? Masih ingat tidak? Siapa yang ingat? Kalau yang ingat tolong ceritakan. Diulangi, boleh? Ada seseorang guru agama berbicara ke muridnya, "Nak, engkau sudah cukup belajar di sini. Kau harus cari ilmu, berguru ke tempat yang lain supaya wawasannya luas, ilmunya luas." "Ke siapa saya berguru?" Ajak. Masuk sebuah majelis taklim begini, duduk santri, duduk. Ada yang sedang ceramah begini. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa? Mau ikut belajar?" "Oh ya, silakan." Nah, gurunya tidak duduk. Saudara jangan niru ini ya. Berdiri saja di sana. Muridnya duduk. "Kenapa saudara tidak duduk?" "Duduklah." "Maaf Ustaz, saya mau berdiri saja." "Loh, kenapa begitu? Tidak sopan. Kenapa berdiri?" "Saya ada rasa kurang enak lihat Ustaz." "Kurang ajar, baru datang sudah ngomong kayak gini. Tuh lihat, ini tamu kurang ajar, tidak tahu diri. Pergi sana." "Ya, saya mohon maaf Ustaz." Ajak santri, "Assalamualaikum," pergi. Datang lagi ke majelis taklim, persis sama. "Assalamualaikum." "Duduk." "Saya mau berdiri saja." "Kenapa berdiri?" "Tak kenapa hati saya tuh ada rasa kurang enak lihat Ustaz." "Astagfirullah, ya Allah." Ditutup wajahnya. "Ya Allah, orang baru datang saja sudah tidak enak melihat diriku. Engkau tahu siapa diriku yang sesungguhnya." Nangis tobat, tidak banyak bicara. "Duh ya Allah." Langsung datang minta maaf. Tidak ada niat apa-apa sih. Saya mau nitipkan murid. Ada bisa diambil tidak hikmah? Saudara tidak usah niru kayak gini ya. Ada hikmahnya tidak? Mana yang kira-kira bisa mengendalikan nafsu? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kita belajar agama supaya makin terkendali diri kita. Walaupun ilmu agamanya tinggi, walaupun ibadahnya seperti yang bagus, seperti ya, tapi kalau diperbudak nafsu kita bisa jadi ahli maksiat. Tidak dikatakan bodoh orang yang bisa mengendalikan diri. Mungkin ilmu agamanya belum tinggi, mungkin tidak punya gelar yang banyak, tapi sangat bisa mengendalikan niatnya, ingin dinilai Allah, mengendalikan matanya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan syahwatnya. Bagaimana orang seperti ini disebut bodoh? Padahal itulah yang pintar. Bagaimana orang disebut pintar kalau dia sombong, dia ria, dia berzina matanya, pikirannya, ngomongnya sesukanya, amarah tidak terjaga, serakah kepada dunia. Di mana kepintarannya? Karena orang yang pintar, yang akyas, ayyul mu'minina akyas, siapa orang yang pintar?
Bagaimana? Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Makanya dia mengendalikan diri. Jangan salah milih teman, jangan tergiur dengan aksesoris, casing. Tergiurlah dengan kemampuan seseorang mengendalikan nafsunya. Ini yang paling sedikit berbuat salah. Semua kelalaian, semua kemaksiatan, syahwat, karena tidak serius mengendalikan nafsu. Nafsu mau dia lakukan, ilmunya tidak bermanfaat. Jadi bagaimana disebut orang alim kalau orang diperbudak nafsu? Pasti banyak maksiatnya. Bagaimana disebut orang bodoh kalau orang bisa mengendalikan nafsunya? Makanya adik-adik, kita ini ilmunya sedikit. Pesantren kita belum seperti pesantren lain. Pesantren lain banyak ilmunya, kiainya juga ilmunya luas, tinggi, mendalam. Para ustadznya begitu. Sejujurnya pesantren kita masih sedikit ilmunya, karena menyadari ilmu kita belum banyak. Maka sambil menuntut ilmu, bermujahadahlah mengendalikan nafsu. Apa nafsu yang paling pertama yang harus dikendalikan? Jangan mengilahkan selain Allah. Jangan lengket di hati kita siapapun apapun selain Allah. Ini yang harus dilatih. Latih untuk tidak berharap apa-apa dari makhluk. Kalau kita berharap ke makhluk, mesti kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah jengkel, mudah kecewa, mudah marah. Kenapa? Karena hatinya lengket ke makhluk. Kalau kita sudah tidak berharap apa-apa dari makhluk, untuk kepentingan pribadi kita jauh lebih sederhana hidup ini, lebih ringan, jarang jengkel, jarang sakit hati, jarang marah-marah. Bu, mana ibu-ibu masa keperakan? Di atas. Ibu masa ketinggian ini. Ya. Begitu. Jangan centil. Jangan ingin dikagumi orang. Jangan ingin diperlakukan spesial. Jangan merasa kita berhak diperlakukan spesial oleh orang lain. Jangan. Jangan serba ingin diketahui. Ilmu, kedudukan, ya aksesoris kita kalau tidak diperlukan sudah diam saja. Tidak ada perlunya kita cari kedudukan di sisi makhluk. Keperluan kita cuma satu, Allah yang maha dekat, yang maha tahu isi hati, yang menguasai segala-galanya, suka, ridho kepada kita. Selesai. Tidak rumit hidup ini. Nanti Allah akan membimbing kita. Kalau kita harus dapat ilmu, kita akan ketemu dengan ilmu itu. Kalau Allah menginginkan kita satu posisi, kita akan ada di posisi itu. Kalau Allah menginginkan kita manfaat, Allah memampukan kita bermanfaat.
sepenuhnya diri kita ada dalam kekuasaan Allah setiap saat. Kalau Allah suka kepada kita, nanti Allah akan atur sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Tidak harus seperti orang lain. Kita tidak harus seperti orang lain. Kita jadi diri yang disukai Allah. Allah jadikan diri kita manfaat. Apakah ilmu, apakah rezeki, ataukah keteladanan kita, Allah nanti yang ngatur. Kalau kita sibuk ingin disukai Allah, nanti Allah yang menggunakan diri kita untuk membela agamanya. Begitu. Gimana yang di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, mana kira-kira yang berpeluang mudah kotor hati, tamat SMA, tamat S1? Jawab dek. Dan ya, bagi yang mau kotor hati, bagi yang tidak kotor hati nggak ngepek. Mana yang lebih berpeluang mudah kotor hati, S1, S2? Jawab atau hadirin, jangan bikin saya kotor hati ya. S2. Wah, kalau gitu saya nggak jadi kuliah di Darut Tauhid, takut kotor hati. Itu lebih kotor lagi, karena pupuk iman itu ilmu. Jangan mengurangi semangat mencari ilmu karena takut kotor hati, karena bersih hati itu karena ilmu. Wah, saya mau meninggal kuliah takut sombong, saya mah nggak mau kaya takut ria. Ini ciri orang tidak berilmu. Kita cari ilmu sebanyaknya, S1, S2, S3. Yang jangan itu sombongnya, bukan jangan belajarnya. Kalau kita tidak semangat belajar karena takut sombong, udah ketipu juga. Nggak jadi baru juga pendaftaran, saya takut ria. Itu persis seperti yang mau tahajud, ada yang lihat, Allah, kamu lihat ya, daripada tahajud saya ria mending tidur. Sempurna itu ketipu nafsunya. Sedekah 100.000, lihat neng kena 1.000 ria daripada 100.000 nggak ikhlas. Tinggal bebesin aja. Yang dirubah itu bukan menghentikan amalnya, tapi merubah niatnya. Siapa salah seorang ulama besar meninggalkan amal karena manusia itu syirik, beramal karena manusia itu ria. Nah, orang itu di tengah-tengah. Jadi kalau mau beramal atau meninggalkan amal harus karena Allah, bukan karena penilaian makhluk. Dan sama saja, ada orang tidak ada orang sama saja, Allah ada. Orang lihat orang tidak lihat sama saja. Orang muji orang nyaci ya sama saja. Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Dipuji sampai doer, yang mujinya 1000 sampai monyong karena memuji. Nggak ada yang nggak akan menambah atau mengurangi apa yang Allah tetapkan untuk kita. Semua orang tidak suka ke kita, nggak juga ngepek. Kalau Allah mau ngasih ya ketemu saja. Tuhan kita adalah Allah. Jangan salah milih teman ya. Teman saya itu orangnya baik, tidak mengendali, dia bisa mengendalikan nafsunya. Tuh, hanya dia merokok aja. Ya sudah. Gimana
Kalau ada ustadz yang merokok, ya tinggal kita doakan supaya bisa berhenti merokok. Dia ilmunya banyak, cuma ngerokok, ilmunya kita pelajari, ngerokoknya jangan ditiru gitu. Jangan juga merendahkan seorang ustadz karena merokok. Siapa tahu banyak amal lainnya yang jauh lebih banyak dan lebih diterima Allah. Kita memang tidak merokok, tapi tidak berarti tidak melakukan dosa. Dahlah, berbaik sangka dan berbaik doa. Terima kasih. Pada mikir apa ini? Mau lebih tenang? Ya, jangan mau diperbudak nafsu. Tahu cirinya nafsu apa? Tidak menyukai yang Allah sukai, menampakkan bagus sesuatu yang jelek, menampakkan indah sesuatu yang busuk. Pacaran indah tidak? Indah Pak? Tadinya saya sangka yang menjawab pemuda, nggak apa-apa Pak. Emang suka tidak tertahankan panggilan jiwa. Sepertinya indah, tapi ya pasti nafsu. Yang indah tuh kalau sudah halal. Begitulah. Ada pertanyaan? Ya Pak. Silakan Pak. Bapak dari mana? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Subakir dari Lampung. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak-bapak semuanya dan bahwa hidup ini perjuangan. Cari ilmu, cari harta itu berjuang. Jadi dalam perjuangan itu tentunya perlu nafsu. Apa? Kalau perlu nafsu, oh iya, kalau tidak punya nafsu nanti lemas, tidak ada semangat. Iya. Nah, untuk maksud saya ini untuk mengelola nafsu ini kan perlu ilmu. Nah ini yang saya tanyakan, kiat-kiat apa untuk supaya nafsu itu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak sampai melanggar aturan. Nah itu cukup itu aja. Ya, terima kasih ya. Jawabannya ceramah ini dari tadi Pak. Bapak kemana? Ya, saya nahan diri sekuat tenaga supaya tidak salah ngomong. Ya, pertanyaan Bapak jawabannya yang dari tadi diceramahin Pak. Jadi saya ceramah apa tadi? Belajar terus. Yang penting pertama niatnya Pak. Udahlah. Semua masalah itu karena niat kita bukan nyari Allah ya. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin diberi, ingin diperlakukan spesial, ingin dicintai. Ya itu sudah kalau sudah mendominasi sehingga melupakan Allah, jadi kayak ngirim paket salah alamat. Saya kira belajar bukan perlu nafsu Pak, perlu semangat. Contoh belajar pakai nafsu gimana? Pak, nggak jadi. Pak, si Bapak, bukan nafsu maksud Bapak, semangat. Terima kasih Pak, saya mohon maaf ya, digangguin dari tadi. Habis Bapak lucu, nafsu. Saya sudah nahan supaya nggak keluar, tapi tetap keluar juga. Maaf ya Pak ya, dimaafkan tidak Pak? Harus dimaafkan Pak ya. Jangan bikin saya nafsu. Lanjut, ada lainnya? Dunia bergiliran, baru mau wisuda SMA masuk yang ini ya. Ya beginilah, bergilir.
hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, COVID pasti udahan. Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya, cari kawan orang yang bisa mengendalikan diri. Jangan cari kawan yang diperbudak nafsu. Setinggi apapun ilmunya, gelarnya, pangkatnya, diperbudak nafsu, tidak akan bagus. Kita lihat koruptor-koruptor itu tidak kurang pendidikannya, jabatannya, usianya, tapi diperbudak nafsu, jatuh. Orang yang selamat. Nah, makin tinggi iman seseorang, sebetulnya seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Makin hati-hati. Hati-hati dalam meluruskan niat, hati-hati dalam berbicara, hati-hati di dalam membaca, mendengar, bersikap. Pokoknya rahasianya hati-hati. Terakhir kesempatan bagi yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Ibu, masa ketinggian? Senang lihat para sesepuh belajar terus. Bapak dari mana tadi? Dari Lampung. Dalam rangka apa ke sini, Pak? Bapak ikut PMK, tapi sudah daftar. Jadi Bapak baru masuk tanggal 27. Sementara Bapak sudah keburu ke sini. Oh, segalanya ada waktunya. Kalau belum waktunya ya nunggu ya. Alhamdulillah. Cukup. Terima kasih sahabatku sekalian. Pasti serba salah ya. Mau nanya apa yang mau ditanyain, mau disebut cukup, masih pengen begitu ya. Nah, saya yang pengen berhenti ya. Karena bicara tidak boleh karena ingin bicara. Bicara karena perlu bicara. Kalau sudah cukup keperluannya, cukup saja. Orang bisa paham bukan karena panjangnya ceramah, tapi karena Allah yang memberikan pemahaman. Kalau yang dengarnya ikhlas, yang bicaranya ikhlas, mungkin beberapa patah kata juga sudah bisa menggugah dan mengubah. 2 jam bicara, tapi niatnya ria, yang datangnya juga tidak begitu ikhlas karena kepaksa absen, nggak ada yang nyangkut. Karena yang membuat nyangkut itu adalah Allah. Nah, karena harus sudah berhenti dari tadi, tidak akan diperpanjang. Karena ada kecenderungan orang tuh ingin memperpanjang perkataan. Ya, sesungguhnya begini hadirin. Terima kasih. Selamat datang santri STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Masih sangat sederhana. Kampusnya juga di mana? Kan? Udah punya kampus belum? Nebeng kan ya? Coba rektornya di mana kampusnya, Dek? Udah dapat kelas belum? Sing sabar ya. Kalau para santri lagi istirahat baru boleh pinjam kelasnya. Sing tawadu, harus hormat ke SMA dan SMP. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena dosanya lebih sedikit dari mahasiswa ya. Jangan sombong ya. Kalau lihat yang lebih tua gini, apa yang dipikir? Dosanya lebih banyak, salah. Amalnya lebih banyak. Adik-adik, pesantren itu bukan perkara hanya belajar agama, tapi perkara belajar agama
untuk disukai Allah. Itu jelas. Jadi bukan masalah belajar agama, tapi kita belajar supaya Allah suka. Jadi belajarnya mungkin tidak begitu hebat ilmunya, tapi karena tahu ini nyari kedekatan Allah. Dan hebatnya itu bukan banyak ilmunya. Dua, ingat baik-baik ya. Kalau makin banyak ilmu, makin bersih hati, benar itu berarti belajarnya. Makin banyak ilmu, makin banyak amalnya, makin benar. Jadi jangan tergiur oleh banyaknya ilmu, tapi tergiurlah nambah ilmu supaya bersih hati, dan nambah ilmu supaya banyak amal. Apa dalilnya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Itulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, telah Engkau dengar apapun yang terucap. Hujamkan di hati kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami bisa semakin mencintaimu, ilmu yang membuat hidup kami manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi kami dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, bagaimana mungkin kami mengenalmu jika bukan Engkau yang membuka hati kami? Bagaimana mungkin kami bisa taat padamu bila bukan Engkau yang membimbing dan menguatkan kami? Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu ya Allah, senantiasa bersamamu, agar kami bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, mempesona, dan memperbudak kami. Jadikan hanya Engkau lah ya Allah yang selalu mempesona hati kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Rabb, jadikan hati ini hati yang tidak pernah bisa lupa darimu, hati yang tidak pernah berpaling darimu. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang senantiasa syukur setiap saat, dan tolonglah kami agar bisa mengabdi kepadamu, beribadah dengan benar, dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid